singkatnya itu. Lagian kan kalau jadi penasehat presiden kan serba salah ya. Iya kan? Kalau Pak Jokowi batuk-batuk, masuk kita terus. Itu Anggi juga berangkat juga. Kenapa tuh? Asal ada kamu di sampingku. Umur berapa anak kamu sih? Oke, terima kasih semuanya. Udah datang jauh-jauh ke Kolaka. Halo pemirsa, kembali lagi di Swag News bersama saya Anggi Pasaribu. Dan informasi pertama datang dari Jalan Cilandak, Jakarta Selatan, di mana terjadi perkelahian antara dua pemuda yang merasa dirinya keren padahal biasa saja, dan perkelahian ini terjadi karena alasan receh. Dan berikut ini informasinya. Halo. Ya. Kebalik. Enggak bener aja. Enggak itu. Ya. Enggak, bukan. Bukan. Ininya. Ini yang di bawah dong. Maaf ya Bang. Boleh tahu gak ada namanya? Kalian berteman ya? Iya. Iya, ya. Iya. Iya. Siapa namanya? Nama lu siapa? Tono. Yanto. Yanto. Iya. Nih kalian udah berteman lama? Udah. Lu dari mana kalau lu asalnya? Bekasi. Kasih. Lu Iya. Bang? Klender. Lagi nongkrong apa gimana nih? Diri. Bukan, maksudnya lagi hangout gitu. Iya. hangout. Iya. Lagi hangout tapi lagi gerah juga Oh ini. gitu. Hangout apa hangout? Hah? Hangout apa sih? Digantung keluar. Udah, kalian punya pacar? Mantan. Oh mantan, punya mantan? Mantan. Oh mantan. Siapa Ya. namanya? Karyawan. Mantan karyawan. Bukan dong. Ya udah, nama mantannya? Nanat. Sasha. Oh, ini nama panggilannya? Iya. Nama lengkapnya siapa? Natasha. Ini? Natasha. Lah cewek gue itu. Ya anak perok bambu. Lah iya. Yang kejaksaan. Oh, sama lu selingkuhnya. Lah, sama lu lah. Bang. Enak aja lu. Bang, jangan bang. Jangan bang. Sana, hei. Gua tahu lu deketin yang hijau kan? Berani. Ajis beraninya sama cowok beristri. Kamu nih udah. Oh iya bener. Kita kedatangan di Swag Anggi Pasaribu. Ini sebagai seorang news anchor. Ya. Yes. Nggak paham kan? Anchor. Bukan. Angker. Nih gua juga maksudnya gua nggak tahu yang membedakan seorang jurnalis dengan seorang news anchor dengan seorang pembawa acara tuh apa? Gue yang jawab ya sebagai anak jurnalistik ya. Oh iya. Oh iya, dia kan kuliah di ISIP, harus paham. Oh iya, gimana tuh Kak? Jurnalis tuh Tapi Sartono. Siapa nama? Gilang, Bang. Gilang. Sebelum Gilang jawab, kita minum dulu. Oh iya. Silakan. Ini beneran boleh minum nih? Boleh dong. Boleh. Ih, keren. Cheers dulu, cheers. Lihat mata. Lihat mata ya gitu ya. Lihat mata. Mas, udah. Diminum aja, Mas. Kayaknya gue digendam sama dia deh. Dangdut dong, dangdut suara Bergoyang.
Jawab. Jurnalis tuh identik sama penulisan, Pak. Ah. Tuh penulis berita tuh namanya jurnalis. Terus tadi apa lagi? News anchor. News anchor adalah pembawa berita. Apa lagi? Bedanya sama Baca berita. news presenter apa? News presenter. Nah, kurang lebihnya sama sih. Bedanya. Tidak menarik. Penjelasan tidak menarik. Oh, sorry. Dia kan anak sunyi. Anak sunyi. Anak sunyi. Iya. Oh, jadi dulu ikut kelas jurnalis? Aku kuliah, Mbak, bukan kelas, Oh kuliah. iya, dia Berapa kuliah tahun? kuliah di mana kamu, Mas? Aisaip, Yang benar. Apa? ISIP. Isip apaan ya? ISIP. Ayah Esap. Ih, pencari kesunyian juga. Barusan tadi. Enggak, anak. Apaan sih 8,5 harganya? Orang-orang berapa harganya? Kaosnya sama semua, 8,5 ya. Lu kok padahal kaosnya sama semua ya? Iya, tulisannya juga sama, the 100 lagi. Duh, jangan ngomong malu gua. Enggak ada yang nanya. Udah boleh jawab belum nih? Ayo, jawab lagi. Kenapa? Tapi benar, kompeten. kayak jurnalis tuh kayak tadi Kak Fernando siapa tadi? Gilang. Kak Gilang. Fernando. Panggilannya Anton. Anton bapak gua. Anton tuh bapak lu? Anton bapak gua, Kandar bapaknya Anang. Enggak usah dibawa bapaknya dia. Bani bapaknya Uying, Bani. Iya, semua disebutin. Bapaknya Bapak coba semua? Kandar namanya. Iya. Selamat bapak lo. Iya. Lo Gitu. kok tepuk tangan? Oh iya, selamat. Selamat kan. Mas Kandar. Iya. Apa? Jadi News anchor tuh apa? jurnalis kayak tadi Kak Gilang, Kak Anton siapalah itu Anton. jurnal kan, Anton. made jurnal gitu. Penulis. Tapi kadang kan orang tuh beranggapan oh yang namanya jurnalis tuh yang udah turun ke medan perang, udah yang pernah wawancara presiden gitu. Yes. Padahal sebenarnya as simple orang yang pernah liputan ke lapangan tuh emang udah disebut sebagai jurnalis gitu. Selama dia menulis beritanya sendiri. Iya, sama dia nulis beritanya sendiri. Ya kadang nyontek-nyontek bedain bahasanya juga Iya, sah lah iya. Kak gitu kan. Nah kalau presenter, news presenter kan kadang ada panggilannya tuh ada newscaster, news presenter, Ya, news ya, ya. anchor gitu kan. Kalau newscaster tuh biasanya dia datang, udah baca terima beres gitu. Hampir-hampir mirip dengan news presenter lah. Oke. Gitu. Kayak aku tuh barusan cuma baca gitu prompter itu news presenter. aja. Iya. Tapi kalau news anchor dia memang bertanggung jawab sama the whole package of your story gitu. Oh. Liputannya, reporter yang pengen suruh turun tuh siapa, Ya, ya. bikin naskahnya, angle-nya mau gimana, Oke. gambarnya apa aja yang harus didapat, yang diwawancara siapa, terus gitu-gitu sampai tayang gitu. Jadi kayak produser dong lu. Merangkap. Jadi yang dibilang news anchor tuh biasanya dia adalah produser dan dia juga news presenter. Gajinya? Gajinya nggak segede Kak Wendy Cagur. Oh iya, lah. dia paling mahal di Trans 7. Amin. Salah Itu. Kebalik. Tapi lumayan lah Kak, maksudnya kalau untuk penghasilannya sih, puji Tuhan, alhamdulillah lah ya. Bisa buat- Kenapa lupa? Ini orang lagi menjawab. bisa buat nyekolahin anak saya lah. Ya, betul. Kesejahteraan Kok dia terjamin. nyokolahin? Bukan dia. Pokoknya masih Anton nih. Iya. Udah pindah. Kalau Kak Wendy kayaknya gajinya 4 digit. Iya. Apa 5? Kamu mau tahu jawabannya? Sini. Ini aku jelasin gitu. Nah, satu bata. Pasar Ibu batu bara lah sama. Oh iya. Batu bara. Tapi saya mau nanya Kak, apa bener nih berita tentang emak-emak namanya Mak News? Cocok ya? Berita tentang emak-emak. Terus kan berita tuh ada soft news sama hard news. Iya. Kalau berita kamu apa? Kalau berita sama kamu biasanya ditulis tentang apa? Belum siap. Belum nyiapin saya. Kalau berita tentang kamu namanya Yunus. Oh, you news. Berarti berita tentang Ajis apa? Apa? Anus. Ajis. Biasanya kalau berita kan
mereka pakai apa namanya? Kreatif ya? Inisial. Inisial. Tadi pas gue bilang iNews, dia yang semangat bilang Anus, dia semangat banget ya. Ada lu di sana. Enggak, Anus dia semangat. Oh, beritanya. Ya Allah, Oke, balik ke Anggi. Emang dari awal pengen jadi news anchor Ya. atau terjerumus? Kan banyak juga orang-orang yang terjerumus ke pekerjaan yang Ya. gue nggak memimpikan nih pekerjaan ini, tiba-tiba gue jadi news anchor. Jadi tuh awalnya kepengennya tuh kayak jadi penasehat presiden. Wih. Terus awalnya. Terus kan dulu kan ngambil kuliah ini kan, hubungan internasional S1-nya kan Kak. Itu kan rata-rata jadi dubes atau apa gitu. Oh, Terus bokap gue bilang, aduh lu kalau misalnya jadi diplomat tuh kagak nikah-nikah katanya kayak gitu kan. Oh gitu ya, gitu kan. Terus akhirnya gue mikir, gimana ya caranya supaya gue tuh bisa make an impact gitu Iya. sama orang government people, sama masyarakat jadi kayak intermediary gitu. Iya. Pas gue liat news presenter gitu, jurnalis gitu. Lagian kan kalau jadi penasehat presiden kan serba salah ya. Iya kan? Kalau Pak Jokowi batuk-batuk, masuk kita es terus. Kayak mamak Batak. Iya, es terus kau. Gue bilang udah kan, sudah Itu mah tukang nyinyir bukan nasihat. Terus lu kalau ngomong kayak gitu ke Pak Jokowinya nanya, kamu apa? Saya penasehat. Kamu pernah sakit? Penasehat. Pernah sakit. Iya. Satu Berarti- episode. 90 berarti menit sa- maksimal, 90 menit. Udah, jangan ngebahas itu. Malah ngebahas itu. Berarti itu dijerumuskan secara tidak langsung sama omongan dari bokap. Iya awalnya, terus memang kepengennya itu kan, oh yang kira-kira hidup gue berguna lah gitu Iya, kan. iya. Akhirnya kena rayuan bokap tuh. Soalnya gini bro, kakak gue kan dokter, lu tahu kan kalau orang-orang Batak tuh kan, dokter, Tahu kali aku kan. Dokter, kalau nggak dokter pengacara, itu Iya, aja, itu betul. aja. Aku tidak dua-duanya. Iya. Ya tapi kan kau butuh dua-duanya. Iya. Ketika kau sakit kau butuh dokter, ketika kau bermasalah butuh pengacara. Iya. Iya. Maksud kau kawanku ini? Aku pun tidak. Berarti Gitu. akhirnya memulai karir sebagai news anchor itu pasti ada startnya dong. Awalnya apa nih? Awal. 2014 itu gue bisnis anchor, waktu itu ekonomi kan, Waduh, saham, oke. apa makroekonomi, Ya. gitu-gitu kan. Terus awalnya kayak, kok susah banget ya gitu kan. Kayak gue kagak cocok banget deh kayak Karena gitu. Biasanya kan gue banyak dengernya debat-debat istilah-istilah gitu. ya? Terus bokap gue cuma bilang, lu tau lo orang Batak kan? Ya, tahu kali aku. Gak ada yang tak bisa dipelajari di dunia ini gitu. Oh ya oke siap gitu, demi berguna bagi nusa dan bangsa, bukan dokter, bukan insinyur, bukan pengacara. Iya betul. Ah, kamu ngobrol aja berdua orang Batak. Mereka berdua aja kan orang Batak, Bang. Kan? Tengok aku. Kan kalau aku begitu kalian marah. Tapi kalau kalian gak ada tamu, aku nggak marah. Kayak Sudahlah, mana? sudahlah. Tai lah kalian. Tera. Aku pun sebenarnya Tela. Tai kunci Tela. Jadi aku pun sebenarnya tidak mau sombong. Aku pun sebenarnya kalau boleh jujur, Iya. sebenarnya kau sendiri. Aku pun Batak. Oh, kau pun Batak. Aku Batak. Apa kau? Bapak-bapak botak. Aku pun Batak. Ada terus. Lo lamain bisa nggak jadi juri nggak? Dari berita ekonomi, akhirnya perlahan-lahan Pindah ke desa jadi- apa nih? Ya, peralihannya tuh Apa tuh peralihan? peralihan menuju ke Oh, dari titik politik sekarang. ke situ. Yes. Ah. Ya waktu itu kan mikirnya gimana ya supaya bisa tahu informasi, terus menanyakan kebijakan pemerintah gitu kan, kebijakan Oke. luar negeri kan harus Yes. ditanyanya. Gue nggak suka nanya tuh kayak lewat-lewat orang gitu kan. Kalau ABG Yeah. sekarang itu kan nanya lewat, lu tuh harus gitu-gitu kan. Ya, ya, Udah ya, tanya ya. aja langsung sumbernya gitu. Ya. Lebih- Oh karena lebih jurnalis itu beritanya punya harus akses ke sana. aktual ya, Iya. tajam dan terpercaya. Udah kayak tagline ya. Iya, Gitu. iya. Nah, kadang-kadang kan apa yang disampaikan dan dirumuskan oleh pemerintah nggak bisa nyampe ke akar rumput. Betul, 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 betul. Sebagai Betul. wartawan waktu itu mikirnya buat apa sih ilmu gue gitu kan. Iya. Kalau misalnya nggak bisa untuk mencerdaskan anak bangsa, apa Iya. yang dapat
gitu kan, gue coba bagiin deh. Akhirnya di situ makanya udah deh masuk deh gitu. Lu nggak takut? Takut kenapa tuh? Asal ada kamu di sampingku. Mohon maaf, saya sudah menikah dengan kameramen. Sama dia. Jadi ini ngasih info aja. Wendy itu kan uangnya banyak. Tapi yang megang istrinya. Jadi kalau emang mau diajak kabur juga dia nggak ada duitnya. Jadi nggak punya duit ya. Jadi gampang juga kan ada. Iya lagi. Dari manajer juga langsung istri. Iya, jangan gitu, ya Allah. Oke, balik lagi. Lu nggak takut maksudnya gini, news anchor. Lu bukan hanya membawakan berita, lu produce apa ya? Something yang akhirnya dibacakan, nyampe ke masyarakat dalam bentukan apa ya? Berita. Info, ha? Terutama kita ngomongin secara dunia politik lah misalkan gitu. Lu nggak ada ketakutan misalkan apa yang lu sampaikan ternyata Mengganggu. Iya. Enggak sih. Kadang-kadang kan kita punya yang namanya komunikasi ya gitu. Nggak tahu kan beda-beda ya Kak kalau wartawan lain ya. Kalau gue kebetulan suka mempertanyakan dulu sih. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa jadi wartawan tuh kadang-kadang harus kritis, nanya harus gini gitu kan. Tapi kan semua ada etikanya gitu loh. Kayak harus berseberangan terus Iya, gitu. nggak perlu gitu. Kan kalau misalnya kita pengen jadi sahabat juga bisa kan. Pak mau nanya nih Pak, kalau misalnya gini bener nggak sih? Tapi kemarin katanya kayak gini. Kan cara nanya tuh kan, Bisa digituin. iya, tapi aku izin beritain boleh Pak supaya masyarakat bla 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 bla. Urusan nanti masyarakat mau nilai bullshit lah apalah itu urusannya mereka. Gitu. Betul. Kadang-kadang yang suka jadi misperceptions itu adalah orang kepingin terlihat pinter Kak waktu lagi ngegali narsum. Iya. Atau enggak terlihat kayak memojokkan Betul. narsum gitu kan. Sementara lu sebagai seorang jurnalis harusnya bersikap netral. Harusnya bersikap netral. At least terlihat netral. Urusan di belakang gue suka apa enggak ya belakangan gitu kan. Kalau itu kan ketemu pejabat, itu kan yang berat-berat tuh. Ini Tapi lu nggak, sebenarnya yang paling bikin gue takut selama pengalaman gue nih ada anak gue. Gue lebih takut ditelepon 10 kali sama mak gue, tau gak lu? Kalau miss call mak gue 5 kali itu kayak lebih horor gitu buat gue. tentang berita tapi bukan. Enggak, kirain tuh, itu kamu kemarin terlalu keras gitu. Pernah. Kayak misalnya kamu ngapain sih ada di sana gitu kan? Ya namanya penempatan. Tapi kan kalau sama ngasih kabar berita juga kan nyokap. Iya, Keren. cuman kan kalau nyokap kan lebih, entah kenapa gue kalau bilang ke sahabat gue lebih serem mak gue nelfon 3 kali nggak gue angkat daripada nulis berita. Mungkin karena waktu nyokapnya nelfon begitu diangkat, Sari berita penting. Nyokapnya juga baca berita ternyata. Gue kan mau baca berita. Yang itu tadi kata-kata awal tuh tahun berapa sih? Sari berita. Nggak tahu lagi. Gue nggak tahu berita. Iya, mohon maaf. Itu kan kayak agak berat ya kalau ngomongin nyari berita di dunia politik. Ini ringan-ringan aja. Kamu pernah gak nih liputan? Umur berapa anak kamu sih? Om, aku 35 Om. Anak. Kamu tuh pernah nggak? Itu kan yang berat-beratnya. Ini ringan-ringannya kemarin lagi rame tuh. Pernah nggak bawain berita arus listrik? Arus mudik. Arus mudik bukan arus listrik. Arus mudik. Pernah. Pernah? Gimana? Seru gak tuh arus mudik? Seru karena kan kita kan harus tinggal di suatu wilayah kan, dan laporannya kan tiap hari gitu kan. Oh berarti lu stay di sana, bukan mondar mandir? Enggak, stay. Terus kayak mau nggak mau kan menempat. Jadi ada pembagiannya Kak, ada yang di daerah Cikarang Utama, ada yang di daerah mana. Ya gerbang tol yang paling krusial ya. Simpang Jomin, sering tuh. Persimpangan cinta gitu kan. Oh, persimpangan iya. antara kamu dan dia gitu. Demen bang. Yang mana sih? Yang mana sih? Gue nggak ngeliat soalnya tangan lo kemana. Gue pikir kayak yang hijau. Bang jual jeda ya, jeda. Jeda kayak gini. Makanya kalau gue sempet kepikirannya orang-orang yang melaporkan Arus mudik itu? Arus mudik itu, gue kebayang ini aja lagi macet. Lu harus dari kantor ke situ. Bolak-balik gitu loh. Enggak. Oh ternyata enggak, lu harus Stay stay di ya. sana. Jadi itu ada piketnya. Jadi misalnya waktu itu kan kita berapa ya? 12 atau berapa lupa deh gue.
Tapi waktu itu gue masih reporter tuh. Yes. Jadi Anggi itu dapat yang subuh, pagi, siang, sampai jelang sore. Ntar sore, malam sampai tengah malam itu Gantian lagi. shift yang lain. Jadi Iya. gue bisa tidur gitu. Iya. Cuma kan yang jadi PR seru sih sebenarnya. Tapi yang jadi PR tuh kalau lagi jalanannya lancar, Ya, dilaporin, apa yang mau dilaporin? gitu kan. Iya, iya. Agak ini sih. Sementara kita pengennya ada maaf ya gitu kayak ada apa kayak yang berantem kayak ada kecelakaan kayak apa kayak jadi kita gitu. Tapi Mungkin kalau kalau misalnya misalkan beritanya jalannya lancar, kamu bisa ngeberitain BAB mampet? Kok tiba-tiba BAB? Kok tiba-tiba BAB? Gak paham gue. Oh, maksudnya gak lancar. Sama kayak jalanan gak lancar. Oh, iya. Sementara Simpang Jomin kita lihat jalanan lancar, tapi BAB saya mampet. Ada yang punya dul kolak. Dul kolak ada dul kolak. Tadi kalau berdasarkan cerita lu, Nggak ada isinya. berarti lu sempat memulai sebagai reporter dulu sebelum Iya. akhirnya baca berita di studio lah ibaratnya. Iya, jadi Itu sebenarnya tahapannya emang Pak ya? Tahapannya. Iya, Tahapannya kan? reporter. Tahapannya kalau mau jadi reporter, tahapan ekspresi. BCA dong, BCA. Tahapan BCA. Jadi Halo memang- BCA. Jadi memang yang lucunya, yang serunya tuh itu Kak, bahwa orang-orang tuh mikir, oh gua harus kuliah jurnalis nih, untuk Ya. jadi Iya. news anchor atau apa gitu. Padahal sebenarnya jiwa lu itu diuji waktu lu di lapangan. Kayak tadi nih, Ya. jalanan tuh lancar, kita kan harus muter otak kan. Satu, kita waktu itu kan bukan TV berita, waktu itu gue masih di net. Iya. Sebut merek nggak apa-apa? Nggak kan? apa-apa. Waktu itu Nggak gue apa-apa. di net. Jarang ngoling mereka. Gitu. Iya kali nggak? Jangan penendam apa? Lalu Oke, kan seperti sempat 6 bulan Iya, juga. jadi kan kita mikir waktu itu gimana caranya tayangan gue itu ditonton sama pemirsa. Karena Iya, otomatis orang kalau nonton laporan mudik, Iya. pasti nontonnya TV berita dong. Iya dong. Line News lah, RCTI, Iya. Metro, Tujuan gitu. Jadi kita harus mikir gimana caranya ini ditonton nih. Akhirnya gue sama teman-teman gue tuh pergi ke pom bensin. Jadi mau nggak mau lo harus ngecek semua tempat. Apa yang bisa lu naikin as a news gitu, ya lu naikin. Jadi memang PR-nya adalah gimana yang tadinya biasa aja, yang nggak menarik, orang mau nonton gitu. Iya. Tapi tuh berarti kalau jadi ngebuat berita dong kalau kayak gitu. Jatuhnya sengaja ya, gitu. sengaja ngebuat gitu. Iya. Settingan berarti. Iya, misalnya kayak pom bensin di kilometer sekian ternyata mulai dipadati oleh bla 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 bla. Oh, mungkin ini kali ya Iya. yang ngebikin jalanan jadi sedikit lebih bla bla bla. Oh, ternyata ada one way atau ada apa. Oh, ternyata di pom bensin kilometer sekian itu ada makanan India atau apa. Jadi at least everything lo harus bisa pack itu as a news. Yes, Gitu. digali terus. Cuman tuh gitu ya. yang liputan mudik yang macet itu kan orang-orang kan pada di situ. Iya. Yang nonton tuh yang nggak mudik kan ya? Iya. Sebenarnya kan. Iya. Jadi buat siapa itu Kan, ininya? tapi kan setidaknya digital tuh kan ada. Laporannya itu buat orang yang mau mudik. Yang mau. Yang belum mau, ya berangkat. benar. Lo yang nggak mau gimana? Ya urusannya mereka. Ya nggak usah pikirin. Ini laporan ini dibuat untuk orang yang mau mudik. Yang nanti kan nonton berita itu akhirnya nggak jadi mudik. Oh, daripada macet. Tapi dulu gue pernah magang di salah satu stasiun TV buat liputan arus mudik. Tapi gue langsung dipecat. Kenapa? Lah, saat itu juga. Jadi gue ngomong gini, pemirsa bersama saya Agis 2000. Sekarang kita mendengarkan liputan arus mudik, tapi nggak arus-arus banget sih. Gue juga dulu pernah. Ajis, gue juga dulu pernah magang. Oh, pernah. Oke pemirsa, kita sebentar lagi akan melaporkan arus idol. Emang dia kenapa dilaporin? Ya kan dia Ada- sempat ada kasus waktu itu. Wah ini juga pernah magang. Iya. Gimana weh ceritanya? Nggak ada, gua nggak ada. Lo harusnya jangan bilang gitu dong. Gua nggak magang di stasiun TV, gua magang di Indomaret. Sorry. Berarti lo pejabat pernah yang lo interview selebriti pernah? Nah, Ributan mana? Bahkan pernah wawancara, itu gua agak nggak tega. Lu ingat gak sih waktu ada tsunami di Anyer? Ya. Oh, Itu, Tanjung Lesung. iya, itu suaminya hilang. Dan gua harus wawancara keluarga. Itu kan kadang-kadang, Nah itu kadang-kadang bisa jadi Itu- vlog tuh. apa? Jadi caur aja gitu menurut Iya, orang. Jadi fail. iya, karena Iya, jadi kadang-kadang kan fail. pertanyaan reporter tuh menurut masyarakat kan kayak, gila lu bego banget sih gitu kan. Gimana ibu perasaannya? Iya, oh sedih iya, lah benar, gitu betul. kan. Iya, gitu. iya betul. Kadang-kadang lo harus mempositioningkan diri lo as a keluarga korban. Lo mau ditanya apa sih gitu kan. Iya, Jadi gue betul. nggak pernah tuh nanya, ibu perasaannya gimana? Cuman gue memaklumi ketika reporter pada saat gue nonton,
gimana Mbak perasaannya anaknya meninggal gitu kan. Wah, goblok banget, blablabla. Ya wajar, cuman ya harus dikasih tahu, ibu bisa mulai dari kronologi kan. Iya. Hilangnya jam berapa? Gitu. Iya. Sekarang udah sampai mana prosesnya gitu. Cara nanya pun tuh nggak perlu kayak udah sampai mana Bu ini ya. Oh iya. Seakan-akan Kalau gua ada pisau gua gitu kan. Karena gua tahu Lu gua nggak di maksudnya sini. lu ganti kan, mereka pakai pisau kan? Bukan dong. Itu ditodong dong, namanya ditodong. Jadi ketusuk ibunya malah. Karena sering tuh Pak yang gitu-gitu ada yang rumahnya kebakaran. Iya. Gimana perasaannya? Ya of course sedih lah. Iya. Masa kan saya bangga banget kalau ini rumah suami saya buat selingkuhan ya gitu. Oh ya kan jadi kayak Iya. Itu pernah ada ya kayak gitu ya. dan sering dan itu menurut gua nggak perlu ditanyain, Betul, tapi betul. kita memaklumi gitu. Nah kadang-kadang orang yang tidak memulai karirnya dari lapangan nih Kak, dia gampang banget tuh ngekritik. Bodoh banget nih reporter nih, itu pertanyaan nggak perlu ditanyain. Lu udah brief belum? Ya. Iya kan? Kalau gue as simple yang kayak dulu ada tuh kayak cari muka, cucu gini, gue cuma jawab satu doang. Yang menurut gue sih bawahan itu gambaran atasannya aja. Kalau lu nggak Benar. Yang menurut gua sih bawahan itu gak 9 tadi, bukan 1. Jawabannya 9. Ya menurut gua Enggak, sih. bukan, maksudnya jawabannya 1. Bukan 9 kata. Bukan 9 kata. Enggak usah diterusin. 1 jawabannya 1. Ini jawabannya dia, bukan 9 kata gitu. Bukan itu. Bukan. Berarti saya salah. Salah. Malu-malu. Malu-malu. Tapi ini masyarakat umum, antara masyarakat umum, pejabat sama selebriti. Ya. Menurut lu lebih seru interview siapa? Ya. Ntar gue kalau jawab ini disuruh pulang lagi sekarang. Gak apa-apa. Ini nggak ditayangin. Kalaupun disuruh pulang dibawain kue kok. Sama tacosnya lagi ya. Ya, pasti itu mah. Dua-duanya tuh punya ini Kak, punya apa namanya? Punya challenge-nya Kak. Iya. Kalau Bisa diem gak kalian semua? Ya kan ngobrol. kan bawain kue kan kalian juga kan? Karena aku juga. Iya. Oh gitu ya. Iya. Generasi sunyi, Kalau wawancara artis tuh Kak, Ya. maaf ya gitu. Ribet sama manajernya, terus nanti ada ini, ada itu, aduh ribet banget gitu. Sementara kalau orang pejabat kan udah, ya udah ini ya gitu. Oke datang jam segini gitu, paling lama nunggunya aja. Iya. Cuman sebenarnya dua-duanya tuh punya cerita masing-masing. Kalau Oke. ketemu sama selebriti tuh kita lebih ngerasa kayak ada fun-nya, gitu Oke. kan. Ada fun-nya. Terus biasanya karena sama-sama di profesi kita kerja di media, Ya. umumnya mereka sangat mengerti gitu kan. Ya. Makan dulu lu atau ini lo gitu-gitu kan. Kasih udah pada ini belum gitu-gitu kan. Kalau pejabat kan ya kadang-kadang kita harus nunggu. Iya. Janji jam Protokolnya 12, aja ya. janji jam 12 karena kita harus nunggu karena dia kadang ada meeting atau apa. Cuman kalau misalnya memilih ya memang lebih memilih pejabat. Karena kan memang duniaku kan di situ kan. Yes, Pengen tahu apa sih tentang kebijakan, realitanya gimana, implementasinya gimana. Tapi kalau nanti pindah profesi gitu, ya mungkin akan lebih senang dengan teman-teman public figure misalnya gitu. Tapi nggak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek. Iya. Kalau mungkin berbedanya karena kalau pejabat kan tiap hari akan ada berita isu, baru, betul. isu baru yang Iya. harus dibahas. Sementara mungkin kalau selebritis kan kadang-kadang juga sorry itu saya gitu. Misalkan dari reporternya sendiri pertanyaannya kan itu aja. Iya. Dari ketemu hari ini sama 3 bulan ke depan Sama ya. apa kesibukannya kabar? Sibuk apa? gimana Iya. si kecil udah bisa apa Iya, katanya iya, begini iya. katanya begitu ya Iya. hampir sama sih ya Iya. mungkin lebih menantangnya ketika lu ketemu pejabat lu nanya terus apa yang lu tahu dari sekeliling lu coba pastikan dari Iya. sisi mereka kan Iya. Memang kalau gua nggak tahu teman-teman lain ya, kalau gua tuh dari dulu belajar kayak lu kalau pengen nanya orang gitu, lu posisiin deh diri lu sebagai mereka. Misalnya nih, gue pengen nanya sama Kak Aziz atau Kak Wendy gitu ya. As simple as kayak lu gimana sih bisa ngelawak terus, tapi kan lu pasti punya masalah hidup kan gitu. How you manage your emotions gitu. Menurut gua lu pasti akan jawab itu karena lu suka pertanyaan gini. Itu kan karena kita nyimak, kita riset, iya kan. Tapi pertanyaan basa-basi kalau dulu tuh senior-senior kita tuh bilang pokoknya lu boleh berani nanya, tapi lu jangan bodoh aja gitu. Jadi lu harus riset gitu. Mau itu public figure, mau itu security, mau itu anak kecil, lu harus riset dulu dia sukanya apa sih, dia kebiasaannya apa sih, baru ntar kita tanyain. Kan kalau ditanyain mulu lama,
reporter presenter, KW ini sibuk apa? Lu kagak bisa lihat tiap hari jam berapa gitu. Iya kan? Bikin bonding berarti ya? Iya, bikin bonding. Dan lo akan melihat kualitas pertanyaan itu kan. Tapi pernah merasa ditolak gak sama orang yang mau interview? Sering lah. Sering, tapi kan kita Nggak mau. Gitu, nolak aja. aduh maaf ya mbak, kadang-kadang gitu, aduh maaf ya mbak, ibunya lagi nggak bisa nih gitu. Lah tapi tiba-tiba dia diwawancara sama orang lain. Iya. Tapi itu bener emang kadang katanya ada Resek sih. public figure atau pejabat yang punya langganan reporter, itu bener gak sih? Maksudnya dia cuma pengen sama si A aja. Trust kali. Karena trust. Makanya kalau gue tuh belajar trust tuh yang paling penting deh gitu. Ya nggak sih? Kadang-kadang kan kayak waktu itu gue sempat ngobrol sama dokter Terawan, di mana waktu itu semua orang nggak mau ngomong sama dia. Dia nggak mau diwawancara sama TV manapun. Gi, coba ini dong. Even senior gue nggak tembus tuh. Tapi waktu gue ngubungin ke dia, gue nggak perlu kayak bilang, dok mau wawancara dok. Of course gue nggak bakal dibaca itu. Awal masuknya lebih kayak, dok gimana gitu. Aman dok. Masuk ke ininya aja, maksudnya lo have empathy lah. Gitu. Oh iya. Kadang-kadang gue, oke, gimana dok nggak dibalas gitu kan? Sabar ya dok, Tuhan lihat kok. Gitu misalnya kayak semua ada seasonnya, semua pasti ada ujungnya. Betul. Keep going ya dok gitu kan. Terima kasih ya Mbak Agi, mohon maaf ya saya untuk sementara tidak dibalas kan yang penting kan. Gitu. Ya. Ada buktinya. Iya, begitu ditanya gimana Gi, direspon nggak gitu? Respon. Kita screen cap aja misalnya gitu kan, kita naikin, jangan gitu. Karena menurut gue Itu terlalu personal. yes, Etikanya, itu iya. etikanya. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang pembesar, penguasa gitu kan, kenapa mereka punya langganan? Sebenarnya bukan langganan sih kan, karena dia feel trust gitu. Oke. Kayak gue kalau ngomong off the record ini sama Anggi, nggak bakalan Aman nih. Tapi kalau mau Gilang bocor nih. Wendy nanti Ember. Ini gibah. Emang kita bertiga sama kan? Tapi yang paling bikin lo lumayan kayak mau mulainya was-was Kalau gitu, yang gua harus jelek-jelek wawancara aja siapa sama. nih? kepengennya wawancara siapa? Iya, maksud nggak yang paling berkesan gitu menurut lo? Banyak sih. Risetnya susah juga, Takut-takutan kali mungkin ya. takut-takutan juga ya. Waktu itu pernah Opung Luhut, tapi waktu itu kan gue masih reporter ya gitu kan. Kadang-kadang kan kalau menteri, Mbak mau nanya apa, misalnya gitu kan. Oh, harus tahu dulu pertanyaannya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya, karena Pak Luhut tuh kan pinter ya gitu. Jadi pertanyaan lu itu menunjukkan kualitas lu gitu. Sementara senior gue tuh semua nanya bagus-bagus banget gitu. Tapi pada saat gue nanya, yang penting nanyanya nggak usah. Jadi tipe orang bertanya itu kan ada dua ya kak. Emang lu pengen tahu, atau lu emang pengen nyerang gitu kan. Iya. Oh, oke. Ini gimana pak? Kan katanya kayak gini-gini gitu. Ya kita nanya juga harus sopan, menurut aku ya. Karena kan gimana pun mereka ini kan penguasa lah, besar gitu. Ya manusia juga, manusia Iya, pada umumnya ya, juga. kita bayangin lah, misalnya Kak Wendy sebagai Menteri Pertahanan gitu kan. Lo males juga kali ditanya, apaan sih ini gitu kan. Gitu. Ya, Akhirnya itu dari challenge. Menteri Pertahanan ya nggak tahan-tahan amat ya akhirnya. Akhirnya udah. Iya. Lu ngapa jadi juri sih? Jadi kayak juri stand up. Bener-bener. Oke. Dia pindahin agak gojlak-gojlak gitu. Gojlak. Investigasi tepi jurang yang pernah lo lakukan. Tempat aborsi. Yang di itu ya? Di Raden Saleh ya. Bukan Iya, Kak. daerah-daerah sana. Bukan Kak, belakang itu loh Kak. Pasar Genjing, Percetakan Negara bukan? Iya. Ah, itu. Kok gue tahu? Itu banyak yang tahu kalau banyak yang tahu. Baru gue mau ngomong. Tidak menentukan kamu Iya, enggak. ke situ juga apa. Saya nganter waktu itu. Ya, enggak ada. Gampar loh. Grogi. Enggak ada. Kan gue juga di KJ dulu ada mata kuliah jurnalistik. Dan namanya tuh Pak Zaki. Jebolan dari Al Jazeera juga. Nah, dia tuh kan kita bikin soft news, hard news, feature gitu-gitu. Nah, itu kan lagi rame tuh. Masuknya kan hard news ya. Kalau lagi update banget kan. Saya kesana tuh. Cuman udah dijaga sama back timnas gitu. Mau free kick. Jadi memang kadang-kadang gitu kak. Kadang-kadang itu kita harus ini hati nurani juga kan. Ada memang yang kita nanya kenceng tapi halus gitu ya. Gitu. Yes.
Tapi ada juga pertanyaan lu harus markeh gitu kan. Kalau udah mulai ngeyel, kekehin aja gitu kan. Jadi jangan dari awal. Jadi kayak misalnya tempat aborsi waktu itu kan. Iya. Ya kita kan namanya investigasi nggak boleh yang terlalu gimana banget gitu. Dan sampai sekarang liputan itu nggak pernah masuk ke YouTube gitu. Memang nggak boleh. Cuma saat itu selesai gitu. Iya. Itu semuanya deh. Jadi kita nggak boleh karena kan bahaya buat tim kan nantinya kan. Iya. Terus gue pergi ke kecamatan atau kemana gitu. Itu memang kamera itu udah on. Tapi dia nggak tahu karena kan taruhnya kayak biasa aja, kayak naruh aja biasa gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya lo lagi mau wawancara, lo mau diwawancara orang, ada handphone aja gitu. Lo harus hati-hati apalagi kalau handphonenya dibalik. Iya dibalik. Pokoknya semua tuh itu bisa sebagai alat mereka untuk iniin. Gitu. Jadi waktu itu gue cuma nanya, tapi muter. Pertanyaan saya cuma satu, Pak. 5 tahun, masa Bapak nggak tahu? Gitu kan. Ini enggak kok ini gini gitu. Ini jaraknya deket loh, Pak. Ini sederetan ini gitu kan. Kan kelihatan antara kelihatan ngupin atau emang nggak tahu atau emang pura-pura nggak tahu gitu. Terus akhirnya gue kerja sama tuh waktu itu sama tim Jatan Ras saat itu. Jatan Ras. Sama siapa. Nah itu emang agak deg-degan Kak. Kalau ditanya takut. Karena begitu kita keluar, gue kayak diikutin ya gitu kan. Oh, ada worry-nya ke situ nih ya. Iya. Terus udah gitu camper gue masih enak-enak ngobrol lagi. Sosok harusnya nggak usah gitu kan. Masuk mobil ciao gitu dan jangan pernah kita kembali lagi gitu. Gue kayak diikutin ya gitu. Emang gue diikutin. Nah itu maksud gua. Diikutin. Yang pertanyaan gua di awal gitu, lu gak ada ketakutan tuh ketika lu udah masuk ke ranah memberitakan sesuatu, apalagi bukan berita-berita yang kadang-kadang kalau kita berita yang berhubungan dengan orang biasa atau public figure aja, misalkan orang yang nggak terima bisa aja ada hal-hal yang ya mungkin dalam tanda kutip membuat lu tidak nyaman, lu diteror dan segala macam, apalagi kan berhubungan dengan hal-hal yang jadi jurang lah ibaratnya gitu. Kayak tempat orang nyari rezeki lah gitu. Iya. Karena waktu itu gua kan riset ya, gua baca ribuan janin tuh habis gitu kan. Iya. Jadi situ gue mikir gue punya anak kecil waktu itu kan. Gila kasihan banget nih gitu kan. Lu kalau emang nggak mau, lu nggak pakai kondom kek atau apa kek gitu kan. Atau lu taruh di panti asuhan kek atau apa gitu. Nah jadi di situ pas gue masuk dan gue sama tim gue melakukan investigasi segala macam, itu nggak enak banget gitu. Nggak enak, auranya nggak enak, apalagi cara ngejawabnya nggak enak, nunjukin barang yang nggak enak. Tapi situ gue berdoa sih Kak gitu. Jadi waktu itu gue bilangnya kayak Tuhan lu pasti nyertain gue ya gitu ya. Karena kan ini sebenarnya untuk kebaikan anak-anak calon penerus bangsa gitu kan. Dan kayaknya 2 minggu kemudian itu semua berita naik di gerbek tutup gitu. Itu tempat? Tutup tempat. Tapi abis itu kita langsung bilang, pokoknya ini tayang nggak boleh naik ke YouTube, tuh mobil nggak boleh muncul lagi tuh sekitar situ tuh gitu. Terbatas banget ya. Serem Iya. ya. Iyalah. Ngeri lah daerah. Takut nggak? Apalagi lo diikutin kan. Iya. Gimana nih tahanan jaksa? Pada takut nggak? Tahanan jaksa nih semua nih. Belum disidang. Cuman gue inget tuh gue paling nggak bisa tidur tenang kayaknya pas gue pulang dari itu Anyer. Oh yang Yang tsunami. bencana ya? Karena kan di situ gue ngeliat, mohon maaf, gue ngeliat tangan lah, gue ngeliat anak kecil kayak, Mama belum dateng Pak, mana? Itu kayak, demet gue harus banget ngeliat ini gitu. Terus gue mau ke WC, nggak bisa Kak. Lu mau WC ke puskesmas, itu kan isinya jenazah semua. Sebentar kantong mayat datang, sebentar lagi datang. Terus kita harus berangkat ke Carita. Itu gue sengaja Kak, gue nggak minum 6 jam apa 7 jam. Karena gue takut pipis. Pipis di mana? Gigi itu lagi ada yang dievakuasi tangan gitu kan kayak. Tapi saat itu emang gue nggak takut. Tapi kan gue kayak ngebayang seandainya ada tsunami susulan keluarga gue gimana gitu. Betul. Gue lebih nggak bisa, gue pulang tuh kayak kepikiran aja nggak tenang gitu kan. Nah itu jadi traumatik gak sih? Traumatik kalau gue ya. Terus langsung gue mikir lagi, gue ngobrol sama senior gue. Karena gue mikir waktu itu gue tsunami-nya yang di Anyer, yang paling parah yang di Palu. Yang sekalian gempa itu ya? Sekalian gempa, yang kepisah apa itu. Itu Anggi juga berangkat juga? Itu gue nggak berangkat, itu gue kepengen banget, tapi kan akhirnya senior yang diberangkatin kan. Itu traumanya lebih ini Kak, lu bayangin aja anak kecil, nyariin mamahnya, belum rebutan makanan, belum apa. Kadang-kadang kan kita kayak, aduh harus ya bikin pemberitaan kayak gini ya gitu. Tapi memang, aduh gimana ya gitu. Belum kalau misalnya pulang, aduh itu anak tadi, kalau gue waktu itu kepikiran, aduh itu anak tadi papahnya gimana ya, mamanya udah tau belum ya, main hujan gitu-gitu kan sambil minum susu, terus capek Kak, mau ini gitu kan, gue kayak aduh ikut tante aja apa gitu. Iya. Nggak tega gitu. Oke, mau gimana? Terus kalau lagi baca, kenapa? Nama.
Apa Jis? Orang gak ada apa-apa. Orang pintu doang ditutup. Itu kan di lapangan. Kalau kabel siapa ini? Kabel siapa? Kabel lu. Kabel lu. Gue. Kan di badan lu, Iya. bukan di badan keuangan negara. BKU. BKU. BKU Radio Kayu Manis. RKM. Nih Lu juga Kanggi. nyanyi lagi pada. Udah tahu salah. Kanggi tadi kan Kanggi tuh. Ngelakuin tete lagi. Kanggi kan tadi baca apa prompter. Saya suka penasaran nih. Kalau lagi baca prompter, kan suka ada yang sekarang pakai Iya, remote-nya ya. remote. Kalau itu nggak bisa, Oh, pernah terus sering. mati. Diem aja gue. Tapi diem gue kan intimidatif ya gitu. Ah. Iya, kalau sekarang kayak gitu. Kalau dulu Kak, gue misalnya mati, gue improve sendiri ya berikut ini. Iya. Kalau sekarang tuh teman gue udah tau banget, misalnya, loh kok macet gitu. Nah, kadang-kadang di control room itu kan ada orang kan. Iya. Bo, lu pay attention kayak presenter lu di depan, lu jangan main handphone, tujuan lu di situ lu pantau gitu. Jadi kalau tiba-tiba udah macet, ya lu langsung gerakin lah gitu. Diam, ini yang blow on gua apa siapa gitu kan. Jadi pemerintah saat ini sedang macet ya dalam hati gua. Terus gua diam juga. Kurang terbangin aja. Gitu kan baru kayak gitu. Pemerintah udah selesai baru gua bilang, kita talang ya yang di belakangnya. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau kalian ada prompter juga nggak sih? Ada waktu itu gue sempet sih kalau ngelawak. Nggak ada ya. Iya. Jatuhnya produk knowledge itu built-in. Iya. Lu sering salah lagi. Iya. Sama agensi sering minta ulang. Kalau Gara-gara kayak shadingnya nggak cocok. tapi kalau kayak kalian tuh ada prompter juga nggak sih? Atau emang improve? Prompter nggak ada, prompter paling Poin. adegan aja. Kayak Poin gini kayak paling. misalkan, Ya. oh ini lu lupa membahas ini, tapi kalau isi jokesnya sih Ngalir aja. improvisasi. Maunya ngalir aja? Ngalir aja. Kayak ini nih, kayak gini nih. Coba lihat yuk. Nggak usah. Kayak jauh aja ngajak-ngajak. Karena gue bayangin kalau Gilang jadi news anchor. Nih, news anchor dia pakai remote gini, tiba-tiba mati. Begitu di giniin lagi, beneran mati. AC-nya, nggak tahu remote AC-nya. Salah remote, Mak. Sorry. Keren remote ini, ternyata remote AC. Yang mati nama-nama. Remote AC. Remote AC. Gila bener-bener. Tapi memang ini sih biasanya kita kalau nggak ada tab ada kertas, jadi bisa mati suka udah ini Masih sendiri. ada Nah, ininya. ada backup-annya. Backup. Itu makanya pentingnya baca dulu berita itu. Bener. Itu makanya bedanya news presenter dengan news anchor. Kalau news anchor rata-rata mereka udah tahu oh ini tentang ini. Tadi gue ngeliat ini di TV ini berarti kurang lebih kayak gini. Tayangannya juga tahu kayak gimana Nah, ya. kalau terus kayak misalkan bacain berita gosip kan biasanya berdua gitu, terus beritanya ringan. Nah kan kalau kayak modelan lu misalkan apalagi bacain berita politik, Ya. begitu tiba-tiba prompter mati kan kayak semua mata tertuju ke lu dong. Iya. Makanya harus ada backupan, either itu kertas atau enggak ada apa namanya kayak tab biasanya. Pokoknya yang penting tuh Oh, tablet ya. Iya, yang Buyer penting lu nggak tuh mau nyoba? Bukan tablet, bilangnya apa? Tablet bukan? Tablet. Ya udah, gue salahnya di mana? Ya masa ada gadget bentuknya serbuk Wendy. berarti mulai besok udah bisa nonton MNC News ya sama iNews Cie promosi. Bisa. Iya, aja. Salah ada Anggi di situ. Bener loh ya, Oh, ada Anggi iya. loh kan lihat presenternya kan, tapi enggak. Kena kan lu, mampus. Tapi kalau Agi sendiri nanggepin Gua stigma jelek masyarakat gitu terhadap berita yang hanya ingin dapat view Ya. atau cuma pengen ditonton aja. Jadi Sensasinya kadang-kadang aja. secara apalagi Pengen kita viral. ngomongnya secara sekarang harus diakui dunia digital gitu. Orang nonton YouTube Harus ku akui, gitu kan? Aku. Masih sayang kamu. Makasih ya. istilahnya clickbait lah. Walau pedih, tapi ku baik-baik saja, gitu kan? Tapi ku baok saja. Terpenuh kan. Ada terus dor gitu. Clickbait. men. Gimana? Clickbait itu ngomongin clickbait. Ya, biarin. Pinter keluar. banget Edmund. Udah mulai kerasa nggak nyaman sama baunya Wing. Clickbait dari judul. Ya. Padahal ya mungkin Oh, ini isinya- buat di digital, Pak ya? digital, kita Aha. ngomongin digital gitu. Nah, karena kan banyak juga kan sekarang kan
dulu orang cuma nonton berita di TV. Ya. Tapi sekarang Pilihannya sudah ditayangin di banyak. TV and then masuk ke ranah digital. Ya. Kalau di TV kan nggak ada tuh. Maksudnya ya lu nonton pada saat itu, lu baca judulnya pada saat itu. Ya. Tapi kalau digital kan judul itu akan ada terus tuh. Iya, jadi sebenarnya Oh, kan sorry. Terus juga ini yang surat kabar tuh. Kadang tuh suka jadi clickbait biar orang-orang mau ngeklik. Klik, iya. Tapi Isinya nggak sesuai. tapi bumerangnya kadang orang ngepcer doang tuh judulnya. Terus di-share, padahal isi bukan tentang itu. Tuh kode etiknya juga Pak ya? Itu gimana tuh? sebenarnya kan kalau kita bicara berita, semua orang pasti pengen tujuannya dilihat. Ya, betul. Kan? Akhirnya karena kompetisi itu ada banyak berita dari TV A, B, C, D, terus Medianya online, juga banyak, medianya iya. banyak. Kita akhirnya strateginya gimana bikin judul yang menarik mungkin, akhirnya munculnya clickbait. Tapi kalau misalnya kalau gue ya personal, judul nggak usah bohong lah, lu ambil aja petikan dari si narsumnya ngomong apa, Nah. and then you exaggerate aja gitu Yes. kan. Kayak misalnya narsumnya marah gitu kan, Erick Thohir marah karena apalah gitu, ya kan sebenarnya itu bisa gitu. Ya, Cuma ya. ya itu sebenarnya balik lagi ke kebijakan redaksi masing-masing sih. Iya. Tapi lu pernah gondok-gondokan sama stasiun televisi lain? Reporter ketika, lain gitu. ketika reporter lain misalkan pada saat mau mendapatkan Narsumnya. berita narsum gitu. Gue marah sih nggak, cuma gue kayak apaan sih gitu doang. Iya. Apaan sih gitu. Karena kan kalau di lapangan itu kan sebenarnya bukan senioritas ya Kak, tapi ya kita tahu diri lah gitu sama senior-senior yang udah lama di lapangan kan. Jadi pas ini kan Luan pansi, dianya panda. Pansi, panda. Panda. Ada dua gini, pansi panda. Lewat ibu-ibu, pansos. Oke. Nah, sama ini juga nih concern gue dan lumayan menjadi pertanyaan gue kadang-kadang karena era digital yang luar biasa ini, misalkan gue diinterview sama Ajis, and then gue ngomong dan tayang di kanalnya Ajis misalkan gitu, and then lu comot itu Ya. Sebagai sumber berita. sebagai sumber berita dengan judul Sendiri. seenak lu, dengan isi berita mengeneralisir menurut sudut pandang lu. Iya. Nah, menurut lu gimana? Nge-framing judulnya. Nge-framing akhirnya Waktu itu gitu. gue pernah nanyain itu ke senior gue, yang Ya, sebenarnya ya, ya. dia salah satu kayak penasehat gue juga lah saat kita lagi pengen bikin program nih gitu. Nah dia bilang, kalau misalnya lu pengen ngambil, lu ambil aja gitu kan, nggak ada masalah kok. Karena ketika itu udah naik gitu kan di salah satu media, entah itu naik di Detik, entah itu naik di mana, atau di tempatnya dia dan itu udah naik ke media online lain. Untuk khalayak umum lah ya. Udah naik untuk khalayak umum, ya itu sudah menjadi resiko sebenarnya. Kalau misalnya orang punya penafsiran yang berbeda dan akhirnya dinaikin di tempatnya dia gitu kan. Terus perlu izin nggak gitu? Ya nggak perlu, as long as itu pejabat misalnya Ya. gitu kan. Tapi kalau gue, kalau itu untuk kebutuhan berita, ya itu gue inin aja gitu. Karena kan repot Kak, masa kita harus izin sampai ke menteri Iya sih. segala macam Sedangkan kan. kita dikejar deadline atau apa gitu Iya, waktu cuman kan memang etika, balik lagi ke etika ya Iya, gitu. iya. Tapi ini bukan yang pejabat. Misalkan kayak orang bikin vlog, gitu Pak ya, Iya. YouTube, Iya. terus diambil. Itu Komentarnya. gimana tuh? Maksudnya emang kebiasaannya begitu? Kalau gue sih enggak ya. Enggak ya? Kalau makanya kan personal orang kan beda-beda. Ya. Kalau gue misalnya gue pengen ngambil lo ini, kalau gue mungkin akan ngomong ke Aziz, izin ya. Boleh nggak? Gitu, Ah, ya, boleh nggak? ya, Betul. ya, ya. Tapi kalaupun misalnya gue nggak sempat minta izin, ya gue nggak perlu dikutak-katik sampai kayak gimana. Karena balik lagi etika itu kan nggak tertulis sebenarnya kan. Iya. Gitu. Gue paling nggak punya inilah, punya kode etik lah untuk itu. Kalau aku ya, Iya, iya, gitu. iya. Soalnya kadang ada tuh udah ngambil di YouTube, biasanya kan di YouTube tuh suka ada watermarknya, Iya. ditutup Ditutup, lah, iya. Cuma memang balik lagi itu kan dibuka resiko ya Kak ya. ditutup lah, Ditutup. Jadi sukanya dibuka. Nggak bisa. ditutup dulu, baru dibuka pelan-pelan. Watermark pun kalau terpaksa harus ditutup karena memang sudah tidak ada pengunjung. Sorry. Nah sekarang, Nah, ayo. ayo. Nih kita tanya Kang Gi dulu, Gi. Apa yang harus Kulakukan Bukan. semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Jangan kau berubah. Copyright. Udah.
Copyright. Gitu loh. Santai, Bung. Ya enggak, gua ngerasa swag itu Wendy, Gilang, Ajis, bukan Dewi Persik ini. Dewi nyanyi, Kalau nyanyi mulu mah siap-siap dia keluar cepet nih. Oke, apa aja yang harus lu punya untuk membacakan berita dengan baik dan benar? Hati yang tulus. Pasti. Iya. Satu, itu. Terus lo harus tahu dulu. Teknikalnya beritanya gimana? apa. Tekniknya gimana? Apakah artikulasinya? Ya harus jelas dong. Lu ngomong jangan kayak ngomong apaan sih gitu. Nah, kita Terus ada saranin penekanannya. Gitu. ngomongnya jangan kayak teman kita si Sandy. Bukan, dia kalau dia jatuh bukan ngobrol. Dia lagi tenggelam. Ini dulu dia dulu pengepul pot ini kaktus. Pengepul pot kaktus dulu Sandy. Oke, artikulasi harus jelas. Terus di dalam pemberitaan itu lo harus ada penekanan di salah satu statement atau apa. Nggak mungkin kan lo rata, misalnya mana ya? Coba dicontoh. Misalnya kayak Pak Dua kakek berusia 90 tahun asal Kolaka Utara Sulawesi Tenggara viral. Orang kan kayak apaan sih gitu kan, gitu kan. Jadi kalau kayak gini tuh lo harus pakai ada penekanannya kayak. Contoh coba. Coba. Kalau lu bacanya gimana? Kakek Kalau nggak berusia. kita dulu. Oh, iya. Nanti Oke. habis itu baru Anggi. Oh, iya. versi Iya, iya, Anggi. iya. Jadi kita tahu salahnya kita di mana. Ayo, Lang, dari lu, Lang. Iya. Baik pemirsa, selamat sore bertemu lagi dengan Gilang Gomblo di sini. Kakek berusia 90 tahun asal Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara viral di media sosial karena menikahi kakak kandung mantan istrinya yang berusia 62 tahun lebih muda. Sang mantan istri Sinta mengaku bahagia melihat keduanya menikah. Selamat ya bapak-bapak Kolaka. Baca berita. Nggak boleh ya, kita kalau kasih komentar gitu nggak boleh ya? Nggak usah. Nggak usah ya? Kecuali kalau lu berdua. Saya turut bahagia juga sih. Iya tapi itu lucu sih ya. Iya. Tapi kalau berita kan enggak. Iya, nggak mungkin ya. Oke, Kok ya? Lu dulu. Ayo lu dulu. Oh gitu. Kan News Anchor gitu, dis nggak paham lu. Kagak Ayo ada. Ajis dulu. Kakek berusia 90 tahun asal Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara viral di media sosial karena menikahi kakak kandung mantan istrinya yang berusia 62 tahun lebih muda. Sang mantan istri Sinta tak seputih Santi. Karena kulit Santi tak seperti Sinta. Ya, bagus. Kulit Santi tak Oh, seperti ini Kak Wendy. Sinta. Udah ngegel gitu tuh. Ada gini Lu yang mana? iya. Senternya. Kakek berusia 90 tahun asal Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial karena menikahi kakak kandung mantan istrinya yang berusia 62 tahun lebih muda terkena penyakit. Ya, sorry. Sang mantan istri Sinta mengaku bahagia melihat keduanya menikam. Coba ada orang nih, cucut. Cucut. Masa orang bahagia? Kalau kayak tadi mungkin emang lebih kayak ke infotainment kan. Gitu. Iya, kalau dia kayak infotainment Lu juga kali. Lu juga Gua sama. juga nggak ada yang Apa itu serius. tapi selamat. Ini juga kali, gue pengen bahagia juga. Coba kalau versi News Anchor Versi kalau bener ya, versi bener ya. Nah, versi Anggi. Sebenarnya nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Cuma mungkin kalau gue lebih kayak kayaknya gitu. kita tuh kan harus kelihatan bukan kelihatan sih, kayak cool aja gitu kan. Jadi misalnya kayak pemirsa kakek berusia 90 tahun asal Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara viral di media sosial karena menikahi kakak kandung mantan istrinya yang berusia 62 tahun lebih muda. Sang mantan istri Sinta mengaku bahagia melihat keduanya menikah. Oh, Dan jadi kayak santai. flat, bukan flat ya, kayak ya gue nggak seneng, gue nggak sedih gitu. Oke, coba Tapi kita. gue memberikan informasi gitu kan ya gitu. Santai ya. Pemirsa, Oke, terima kasih semuanya. udah datang jauh-jauh ke Kolaka. Thank you. Coba lu ulang sekali lagi. Harus santai gitu. Iya. Pemirsa, kakek berusia Enggak, 9. ini masih Iya. Oh, masih deh. Masih belagu. Oh, masih harus belum. belagu. Iya, harus belagu ada justru harus cool. Enggak, dia belagunya belagu. Santai kan tapi ya? Iya. Pemirsa, kakek berusia. Terlalu santai. Nih, yang santai kayak gua. Yo, kakek. Halo. Tawain anak kecil.
Kalau ngabarin berita lewat itu pakai WA aja. Iya. Japri ya jatuhnya. Jadi bedanya tuh ini Kak, kalau misalnya news anchor itu dia tuh harus ada kayak authoritariannya gitu, otoritatif. Jadi agak sedikit mengintimidasi gitu waktu kita baca. Tapi kalau kita di infotainment atau nggak soft atau apa kan harus ada cheerfulnya gitu. Ini makanannya gila bla bla bla. Tapi basically tulus dari hati. Nah kadang-kadang tuh teman-teman termasuk gua dulu untuk mau siaran awal-awal tuh kayaknya harus terlihat perfecto, pinter, cantik, gak usah gitu. Lu tulus aja kayak lo lagi bertutur gitu kan ngomong kan. Jadi kalau ada tulisan-tulisan di mana namanya di prompter yang pengen diganti, boleh diganti sesuai. Yang penting masih masuk itu ya. Masih masuk. Nah ini sekarang nih ada temen gue, dia dulu pengen jadi news anchor. Oh iya. Cuman akhirnya tidak berlanjut, dia masuk stand up comedy. Juara 1. Wah. Sebelumnya dia mantan satpam. Masuk aja dia stand up comedy dari Rio Dumatubun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kenalin nama gua Rio, sekarang gua Abri ya. Udah nggak satpam Abri sekarang, Abri ya. Iya bang, tadi gua kesini naik drone ya bang ya. Fatmawati macet. Iya. Di depan tadi dikepung pramuka lagi kan. Aduh, serem banget dah. Dikepung pramuka, mana penggalang semua lagi kan, aduh. Ada sih yang siaga satu. Iya dah. Deg-degan gue sumpah stand up sini deg-degan. Sumpah, baru ini gue stand up orangnya gue kenal aja susah banget ya. Deg-degan banget gitu. Udah gitu senior semua lagi kan ya. Iya, takutnya gue stand up mereka nebak punchline ya kan. Aduh. Kena mental kalau gak lucu bener dah. Aduh, bener-bener dah. Tapi hari ini gue bawa materi cerdas bang. Cerdas kak gue, karena news anchor kan. News anchor kan pembaca berita kan. Kalau berita tentang Deddy Kobuset namanya news keker. Gak salah dong, cerdas dong gue. Cerdas dong, iya gak salah dong gue. Kalau Mas Deddy baca tweet Kiki namanya news baper ya. Pak Wendy lepas aja ketawanya Pak Wendy ayo. Jangan ditahan-tahan ya. Lu ngomongin Deddy, gua lagi berusaha jadi Deddy soalnya. Aduh. Kalau berita kuliner news burger ya. Ini 10 menit boleh nggak gini aja dia? Boleh ya? Boleh dong ya kan? Ya. Aduh, ada yang mau lempar ayo bang. Apa? Ayo. Berita setan news angker. Aduh ya Allah. Gitu-gitu aja 10 menit ya kan? 10 menit. Bisa nih 10 menit gua gitu-gitu doang nih. Ya 10 menit gitu aja. Iya. Tapi gue tuh salut sama news anchor gitu. Apalagi yang baca berita yang ada mejanya. Tau kan ya? Iya pembaca berita. Karena kita nggak pernah tahu di bawahnya pakai celana atau enggak ya kan? Iya. Ya serius kan? Penasaran nggak sih ya kan? Bisa-bisa digini disemutin dia kan pindah bisa aja loh ya kan? Nggak tahu loh kita ya kan? Kita nggak pernah tahu dia pakai celana atau enggak ya kan? Iya bener. Bisa aja dia pakai kolor MU ya kan? Iya kan bisa aja ya kan? Di bawahnya pakai kolor MU bisa aja loh. Kita nggak tahu, tapi sama-sama kita tahu emang MU lagi di bawah ya kan? Cerdas banget gua hari ini kacau. Iya benar. Iya news anchor tuh. Gua Mbak Anggi nih ya, gua cari-cari nggak ada iniannya nih, apa Wikipedianya Mbak ya? Iya. Mesti pembaca berita nggak ada Wikipedianya. Lu sering ngeberitain orang sih, tapi nggak jadiin berita ya kan? Bikin masalah lah biar viral. Iya, biar engagement naik ya kan? Gitu. Aduh, ya Allah. Tapi setuju nggak sih, nggak semua orang bisa jadi news anchor. Selain nggak mau ya, kalau nggak mau jangan dipaksa lah ya kan. Iya. Siapa satu, ya kan? Ya kalau nggak mau jangan dipaksa bener kan? Siapa tahu dia cita-citanya buru lepas ya kan? Ya jangan dipaksa jadi news anchor ya kan? Kita nggak tahu cita-cita orang, jangan maksa dong ya kan bener? Buru lepas. Iya. Jauh banget. Karena news anchor tuh harus artikulasinya bagus, nadanya bagus gitu. Maksudnya di kuping enak gitu kan. Makanya Dustin Tiffany nggak pernah bisa jadi tuh. Iya. Emang mau lo pembaca berita dikit-dikit batuk ya kan? Dikabarkan ganti pemain. Udah gak kuat lah. Ganti pemain lah. Gak bisa tuh Dustin Tiffany gak bisa tuh. Terus bang ya, gue tuh ya sekarang banyak ketakutan lah. Usia gue udah 37, takut banget gue. Gue takut sampai 40 tuh takut gue. Gue takut jadi bapak-bapak komplek tuh gak sih yang kalau lagi ngumpul dia kalau nguap di ujungnya ada teriaknya. Oh iya bapak-bapak komplek ya. Yang hah, gitu lah. Tahu gak sih bapak-bapak komplek kayak gitu? Ya kalau nguap gitu ngagetin ya kan? Hah,
hanya ini apa gitu. Lo pernah tahu gak sih hanya ini apa gitu? Iya kan? Bener gak sih? Benar. Iya. Maksud gua kalau nggak kuat, iya, kalau ngantuk pulang lah, jangan kasih aten. Jangan nongkrong, kayak nyari atensi banget. Hanya itu nyari atensi gitu kayaknya. Apa? Iya kan? Emang Oh, gitu. ini sering gitu Iya, gitu. Pak Wen tuh. Iya, lu. Iya. Gue. Iya, Tapi gara-gara itu tuh, jadi gua tuh ngeriset orang-orang macam-macam orang nguap. Yang paling nyebelin orang nguap sambil ngomong. Itu paling nyebelin banget, sumpah. Lu pasti pernah nemuin kan tongkrongan lu. Kemana lu? Iya. Nyebelin bang, sumpah nyebelin. Iya kan? Maksud gua bisa dong dipisah gitu. Nguap dulu baru ngomong ya kan? Jangan digabung dong. Kan enak kalau dipisah kan. Kemana? Maksudnya kayak gitu. Emang sehari-hari ngomongnya, ini mau dimana lah? Udah, emang gitu ngomongnya. Ya namanya orang kita nggak ada yang tahu ya kan. Iya bener Mbak, saya tuh mantan sapam gitu. Ini ada cerita sedikit tentang sapam ya terakhir ya. Jadi penempatan terakhir saya sapam itu persis kantornya di belakang rumah sakit jiwa. Jadi sumpah demi Tuhan, hampir setiap hari ada aja ODGJ random masuk bank. ODGJ, tau gak ya ODGJ ya? Iya. Ada aja yang random masuk bank gitu. Setiap hari loh bang, bayangin loh sapamnya ada. Tiap hari dimasukin ODGJ random gitu. Sumpah demi Tuhan, ada ODGJ tiap hari gini, minta kalender, tiap hari minta kalender. Aneh banget sih. Tiap hari loh minta kalender. Demi Tuhan. Sampai dia di depan gini tuh. Makan kalender gitu kayak gitu lah. Ya Allah bener dah. Maksud gua gini, selama ODGJ-nya itu benar ODGJ, kelihatan kayak ODGJ, gua nggak pernah takut gitu. Yang gua takut yang rapi bang, yang kita nggak tahu dia ODGJ atau enggak gitu. Karena sempat kejadian ada ibu-ibu rapi pakai rok, pakai sepatu pantopel, siapa yang nyangka dia pakai blazer gitu datang ke bank. Posisi gua sebagai sapam masih jauh dari pintu gitu. Dia di pintu bank begini nih. Begini doang, nggak ngomong ya. Karena posisi gua jauh, gua samperin pintu, gua buka. Set. Selamat pagi ibu, ada yang bisa dibantu. Nggak masuk rapi, pindah ke kaca sebelah gini lagi. Mulai panik nggak lo? Gue juga panik. Wah, kayaknya nih ODGJ nih. Tapi nggak mungkin gua tuduh. Gua kan sapamnya harus ramah ya kan. Datanglah tuh masuk. Gue tawarin, ibu, maaf ibu mau customer service atau ke teller? Dia aja matanya jalan-jalan gitu. Ibu saya tekenin sekali lagi, ibu mau customer service atau ke teller? Dia cuma gini-gini. Satu tarikan napas dia teriak, saya pernah ke Amerika! Itu satu kantor hening. Nasabah diem, teller diem, CS diem, tapi matanya ke gua. Matanya kayak ngomong bagaimana? Ya bagaimana? Gua juga nggak ngerti. Di pendidikan sapam nggak diajarin ngucir ODGJ, nggak pernah. Itu gua panik juga kan ya. Aduh gimana ngurusnya? Akhirnya gua beraniin diri itu. Gua rangkul tuh ibu-ibu. Gue bilang, iya ibu, saya tahu ibu pernah ke Amerika, sambil gue bawa jalan, gue masukin ke bank sebelah. Obama tabungannya di sini nih, Obama nih. Nama saya Rio, makasih.